Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Pak Idam. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan menemukan ide pokok pada bacaan. Fokus untuk pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini yaitu kita akan mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila dan penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga akan belajar mengenai cara menyimpulkan teks bacaan. Bagaimana kelanjutannya? Mengapa kita harus mempelajari ini ya? Ayo kita simak bersama video yang berikut ini. Sebelumnya, mari kita pahami kembali sila dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua sila dalam Pancasila ini berkaitan. Fokus pada pembelajaran kali ini yaitu persatuan Indonesia, sila yang ketiga dengan lambang yaitu pohon beringin. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yang pertama persatuan dan kesatuan, yang kedua tempat keberagaman etnik, dan ketiga saling menghargai, empat rela berkorban, lima patriotik. Masing-masing dari nilai ini perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah untuk menerapkannya kita bisa mulai dari berikut. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Empat, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Itu tadi sesuatu yang harus kita terapkan dalam pengamalan nilai sila ketiga Pancasila. Selanjutnya ada dua gambar. Gambar yang pertama kira-kira tentang apa ya? Gambar yang pertama tentunya ketika teman-teman sedang melaksanakan bersih-bersih bersama. Intinya adalah saling kerjasama, saling tolong-menolong. Kemudian gambar yang kedua adalah kegiatan berdiskusi dan belajar bersama. Saling menghargai pendapat dan saling mendukung dalam belajar. Itu adalah dua contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita simak teks bacaan berikut sebagai langkah kita menemukan ataupun menyimpulkan teks bacaan pada buku siswa kelas 6 tema 1 Kemendikbud revisi tahun 2018. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah seperti padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa daratan tinggi atau dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur. Dataran tinggi Alas ada di Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Nah, setelah kita membaca teks tentang tumbuhan sumber kehidupan, kita berlatih untuk menemukan atau menyimpulkan isi teks bacaan tersebut. Langkah-langkah untuk menyimpulkan isi teks yang pertama adalah membaca teks asli atau membaca teks keseluruhan. Kemudian menentukan kalimat utama pada setiap paragraf atau kalimat yang paling umum. Kemudian yang ketiga membuat simpulan. Simpulan merupakan hasil analisis yang memuat gambaran dari isi paragraf.
Simpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari khusus ke umum. Kemudian menggunakan kosakata baku. Yang terakhir, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat itu sendiri. Dari langkah-langkah tadi dapat kita simpulkan bahwa dari teks tumbuhan sumber kehidupan dapat kita simpulkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas dataran rendah maupun dataran tinggi. Demikian tadi materi mengenai cara menyimpulkan teks dalam suatu bacaan serta pengamalan nilai dalam sila ketiga Pancasila. Mari kita selalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.